Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Amma ba'du. Dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam ruang Zoom ini untuk melanjutkan kajian kitab di kitab Manhajul Qasid. Masih di pembahasan tentang asinku ya, kejujuran. Sekarang di poin yang kedua di lafaz asidku ya, jujur atau benar itu digunakan dalam beberapa makna. Yang pertama adalah asidku fil qaul, benar atau jujur dalam perkataan. Kemudian yang kedua asidku fil azmi wal wafa, asidku fil niyati wal iradah, jujur dalam niat dan keinginan. Wadzalika yarji'u ilal ikhlas, ya, dan itu kembali kepada ikhlas. Fa in ma jaza amalahu syaubun, dan maka jika amalnya tercampuri ya oleh kekotoran min huzudin nafsi, ya, dari keinginan jiwa ya atau hawa nafsu, batala sidqun niyati, maka gugurlah ya, batallah kebenaran niatnya. Wa sahibuhu yajuzu an yakuna kadziban, ya, dan pelakunya ya bisa menjadi orang yang berdusta. Kama fi hadis salasa, sebagaimana dalam hadis 3 orang ya. Al-alim, orang yang berilmu ya. Wal qari, ya, ahli qiraat. Wal mujahid. Saya ada 3 orang yang terkenal itu ya, yang mereka alim, qari, mujahid. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena siapa kalian itu berbuat, ya. Kata seorang alim, karenamu, ya, kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Ya, kamu itu mengajar ya, alim, menyampaikan ilmu hanya ingin disebut sebagai alim, yuqal aliman. Begitu juga qari, ya, ahli baca Al-Qur'an, ya. Ya, ketika ditanya karena siapa? Dia menjawab karenamu ya Allah. Tapi kemudian kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Ya, kamu membaca Quran itu hanya untuk disebut sebagai qari, ahli ya dalam membaca Al-Quran yang bagus ya bacaannya, hanya ingin didengar oleh orang lain ya, hanya ingin mendapat sanjungan dari orang lain. Ya, lalu kepada orang yang berjihad ya, mujahid, untuk siapa kamu berjihad itu? Ya, untukmu ya, kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Ya, kamu berjihad ya di medan jihad itu hanya ingin disebut sebagai pahlawan.
Nah ini harus menjadi evaluasi ya bagi kita semua. Ketika ini adalah orang-orang yang memiliki aktivitas yang sangat mulia ya, yaitu orang yang alim, yang eh, apa namanya fokus terhadap ilmu-ilmu agama, ya orang-orang yang ahli di dalam baca Al-Quran, orang yang mujahid, berjihad di jalan Allah ini kan adalah profesi yang sangat mulia ya, atau kesibukan yang sangat mulia ya. Tetapi orang yang berada dalam kesibukan yang mulia ini juga belum tentu selamat juga kalau dia tidak ya meluruskan niatnya. Ya, benar dan jujur dalam niat itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan duniawi, bukan karena ria ya, ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Kemarin sebelumnya sudah kita bahas tentang ikhlas. Bagaimana kita bisa ikhlas itu, ya kan? Caranya adalah kita eh, melakukan amalan itu dalam secara sembunyi-sembunyi, ya kan? Kemudian mengingat bahwa manusia ya atau dunia yang kita harapkan itu tidak akan memberi ya sesuai dengan yang kita harapkan, karena mereka adalah makhluk yang lemah. Ya, tidak ada manfaat untuk kita ya kalau kita berharap sanjungan ya dari manusia, dilihat oleh orang nggak ada manfaat, mereka makhluk yang lemah. Ya justru Allah yang memberi manfaat itu, ya sudah karena Allah saja. Juga banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul melakukan amal-amal soleh itu ikhlas ya karena Allah. Ya, nah 3 orang ini sebenarnya disebutkan dalam hadis sahih ini ya, di antara di sahih Muslim. Ketika mereka diketahui ya bahwa mereka itu tidak ikhlas ya menjadi orang yang berilmu, ahli qiraat dan mujahid, berjihad itu, akhirnya justru mereka lah yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Ya, tusu'iro ya ilan nar ya itu yang paling pertama disungkurkan ke dalam neraka ini justru 3 orang ini, karena mereka tidak melakukannya karena Allah. Ya, tidak ada tujuan karena Allahnya itu. Jadi harus benar di dalam niat. Ya, itu 5 apa apa lamma qala al-qari ya, ketika orang yang ahli qiraat ya suka membaca Al-Quran itu berkata qara'tul Qur'ana ila akhirih. Aku membaca Al-Quran dan seterusnya. Innama kadzabahu fi iradatihi wa niyatihi. Ya hanyalah Allah menilainya dusta ya dalam keinginan dan niatnya, la fi nafsil qiraah, bukan pada qiraah bacaannya sendiri. Wa kadzalika sahibahu, begitu juga ya 2 yang lainnya, yaitu alim dan mujahid tadi itu. Ya, kalau kiroahnya sendiri, baca Qur'annya sendiri adalah sesuatu yang bagus, sama soleh gitu ya. Gitu. Tapi yang salah adalah niatnya yang ada di dalam hatinya. Begitu. Asalis yang ketiga, asidku fil azmi wal wafai wal wafa'u bihi. Jujur di dalam tekad dan setia terhadapnya. Ya, artinya teguh di dalam memegang tekad itu. Amal awal adapun yang pertama, panahu an yakul, misalnya dia berkata, in atani Allahu malan, jika Allah memberiku harta, tasaddaqtu bijamihi, aku akan bersedekah dengan seluruhnya. Fahadhil azimah, maka tekad ini adalah tekad, ya tekad ini qad takunu shadiqah, terkadang benar tekadnya itu jujur. Qad yakunu fihi taraddudun,
Dan terkadang di dalamnya ada keraguan-raguan. Dia mengatakan itu benar atau tidak, tidak tekadnya itu. Ya. Wa ammasani, dan adapun yang kedua, fabi'an yasduqa fil azmi, ya dia jujur di dalam atau benar di dalam tekad, wa tasfun nafsu bi injazil wa'di, dan apa namanya, jiwa itu memenuhi ya janjinya, li annahu la masyaqqata fihi, ya karena tidak ada kesulitan di dalamnya, illa idzan halatil azimah, kecuali apabila tekadnya itu melemah, ya wa ghalabati syahwatu, dan syahwatnya mendominasi, ya ulidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minal mu'minin, di antara orang beriman, rijalun, ada orang-orang, shadaqu ma'ahadullah alaih, mereka apa namanya, jujur ya, benar terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua itu orang yang benar ya di dalam tekadnya, tidak ada keraguan, jadi betul-betul kuat tekadnya itu. Karena kalau orang tidak benar dalam tekad, dalam apa namanya, dan tidak teguh di dalam memegang tekad itu kan termasuk orang yang kabura maktan indallah ya, yang eh, sangat besar kemurkaan Allah terhadapnya, antakulu ma la taf'alun, ya, berkata ya yang tidak kalian lakukan, ya. Itu kan kalau kita baca ya, sababun nuzul dari ayat itu adalah orang-orang yang dia punya tekad, dia ingin akan siap ikut berperang dengan Rasulullah gitu ya, membela ya agama Allah gitu. Tetapi ketika datang perintah untuk berperang, mereka jadi ciut nyalinya. Jadi ya, mereka hanya gede saja omongannya ya. Ya, gede omongannya, akan begini gitu ya. Ketika pas waktunya tiba, aja pada kenyataannya justru mereka tidak mau ya untuk berangkat. Nah, ini adalah orang yang gede omongannya, tetapi dalam prakteknya dia tidak ada. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak benar dalam dalam tekad dia. Tidak jujur ketika dia mengatakan begitu itu, ya tidak sepenuhnya benar. Dia ada keraguan-raguan apakah ya pada kenyataannya siap untuk ikut perang ataukah tidak. Nah, itu kan maksud dari ayat itu adalah kalian berkata ingin begini, ingin begitu, ya, tetapi pada prakteknya amalnya tidak ada ya. Malah antakulu malah taf'alun. Nah, sedangkan orang-orang yang kuat, beriman, teguh, ini kan di surat Al-Ahzab ini kaitannya dengan perang Ahzab ya, perang Khandaq. Ya, ketika mereka ya siap ya bersama dengan Rasulullah SAW, padahal dalam masa yang sangat sulit ya dalam perang Ahzab itu. Ya, mereka ketika menggali parit itu kan dalam keadaan yang sangat lapar ya, sampai mereka mengganjal perut mereka itu dengan batu, dengan satu batu. Ya, tetapi ketika Rasulullah mengangkatkan badan beliau itu sudah terlihat Rasulullah mengganjal perutnya dengan dua batu. Ya, artinya lebih lagi gitu ya daripada sahabat yang lain. Di tengah terik ya, panas matahari ya, tapi mereka sangat luar biasa keteguhan mereka. Lalu ketika datang pasukan ya sekitar 10.000 orang yang mengepung Ahzab itu, mereka tidak lari. Ya, mereka jujur di dalam tekad mereka.
Arabi yang keempat, asidku fil a'mal. Jujur ya benar di dalam amalan. Wa huwa an tastawiya sariratuhu wa alaniyatuhu. Yaitu sama antara dalam kondisi sepi ya sembunyi-sembunyinya dan secara terang-terangannya. Gitu. Qala Mutarib berkata idza stawat sariratul abdi wa alaniyatuhu, apabila ya menyendirinya atau sepinya ya sembunyi-sembunyinya seorang hamba dengan ketika dia terang-terangan ya dengan terang-terangnya Allah berfirman ya hadza abdi haqqan, ini adalah hambaku yang sesungguhnya. Begitu. Terkadang orang tidak benar, tidak jujur di dalam amalan ketika dilihat banyak orang ya, ketika dalam kondisi ramai ya dia bersemangat dalam ibadah. Begitu. Tapi ketika sendirian ya, ketika sepi tidak ada orang, justru tidak sama ya dengan ketika ramai. Ya, dia malas-malasan, tidak ada kesungguhan. Nah, ini berarti kan masih terpengaruh ya, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pembahasan ikhlas, masih terpengaruh dengan pandangan orang. Gitu, kayak ingin dilihat orang, ingin dipuji, disanjung oleh orang lain. Gitu ya, ketika sendiri ternyata berbeda gitu ya. Ketika dalam keadaan ramai, ini menunjukkan dia tidak benar, tidak jujur di dalam amalannya. Al-Khamis yang kelima, asidku fi maqamatiddin. Jujur benar di dalam makom agama ya. Apa namanya? Makom di sini ya maksudnya kondisi ya, kondisi jiwa ya seseorang dalam beragama. Bahwa a'la darajat, dia adalah derajat yang paling tinggi. Ya, jadi ketika orang melakukan amalan-amalan hati ini, makom yang disebut disilahkan dengan makom ya. Itu amalan hati, maksudnya khauf, ya rasa takut kepada Allah, roja, berharap, ya zuhud, ridho, khub, ya cinta kepada Allah, tawakul, ya tawakal. Fa inna hadhil umur laha mabadi dhaifah yantaliqu 'alaihal ismu biduhuriha. Sungguhnya perkara-perkara ini memiliki permulaan-permulaan yang lemah, ya yang nama dari amalan-amalan hati ini tercakup di dalamnya ya dengan nampaknya itu. Ya, maksudnya seseorang yang memiliki rasa takut ya itu kan rasa takut itu sendiri bertingkat gitu ya. Nah, bisa jadi ada yang paling lemah ya rasa takutnya ada cuman sangat sangat lemah, sangat sedikit. Ya, mubadi dhaifah. Nah, ketika orang sudah sampai ke derajat asidku ini, jujur, benar di dalam rasa takutnya, ya benar di dalam berharapnya, di dalam zuhudnya, berarti dia sudah sampai ke tingkatan yang tinggi gitu ya. Rasa takutnya itu eh, tidak kecil tapi sangat besar di dalam dirinya itu. Ya, berarti dia sudah sampai kepada makom asidku ya, asidku dalam berbagai makom agama ini. Ya, sehingga asidku ini adalah makom yang paling tertinggi karena berkaitan dengan makom-makom yang lain. Ya, tsumma laha ghayatun wa haqaiqu ya. Sesungguhnya kemudian dia memiliki batas puncak ya dan hakikat-hakikat wasadiqul muhaqqiqu man nala haqaiqaha. Ya, orang yang jujur, yang benar, yang mencapai hakikatnya, watazawaza tarfa dha'fi ila tarfil quwwati, dan dia melampaui ya dari ujung yang lemah kepada ujung yang kuat minha darinya, wa ila fala ghayata li hadhil maqamat,
Ya, kalau tidak, ya jika tidak, illa itu inla asalnya. Jika tidak, maka tidak ada tujuan ya untuk makom-makom ini sampai dia meraih ya kesempurnaannya. Ya, jadi untuk bisa meraih kesempurnaan di dalam makom-makom ini, ya dia harus mencapai kepada makom asidku dalam berbagai makom itu. Ya, tingkat paling tingginya. Ya, ketika rasa takutnya ada, cuman masih rendah ya, masih apa namanya, berani durhaka gitu ya kepada Allah, tidak mematuhi ya hukum-hukumnya. Ya, berarti ada rasa takut ada, cuman rendah begitu. Ya, berharap kepada Allahnya juga kurang ya, apa namanya, justru dia masih terlihat terlalu berharap kepada dunia gitu ya. Tidak benar-benar gitu ya, tidak asyidku ya di dalam berharap kepada Allahnya itu. Zuhud ya. Zuhud kan bukan hanya penampilan, tapi apa namanya, menempatkan dunia itu hanya di tangan, tidak di hati. Ya, dalam hidup apa kesederhanaan ya. Begitu, walaupun dia ada harta ada, tapi memilih hidup sederhana, menginfakkan harta dan sebagainya, itu zuhud. Zuhud itu bukan dari penampilan, yang kadang orang dari segi penampilan begitu, tapi hatinya kan sebenarnya dia berharap dunia begitu. Dia pikirkan dunia. Jadi zuhud itu di dalam hati ya, bagaimana dunia tidak masuk dalam hatinya. Ya, ridho ya, cinta, tawakal dan sebagainya. Ya, sehingga di antara makna ya ilmu suluk atau ilmu tasawuf itu kan pada akhirnya ya seperti yang disimpulkan oleh para ulama ya, misalnya di antaranya Az-Zarruq ya di dalam Qawaidu Tasawuf, kaidah-kaidah tasawuf. Beliau mengatakan inti dari tasawuf itu adalah sidqut tawajuh ya ilallah. Ya, benar, jujur di dalam menghadap ya kepada Allah. Ya, dengan seluruh makom-makom ini harus sampai kepada jujur benar. Ketika dalam ikhlas, ikhlas pun butuh kepada asidku. Sidku fil ikhlas kan seperti yang tadi kita bahas. Dalam seluruh makom-makom itu ya butuh kepada asidku, kepada jujur, kepada kebenaran. Ya, sehingga dengan asidku itulah orang menjadi mencapai derajat yang tertinggi dalam seluruh makomnya itu. Ya, ini bisa kita pelajari yang orang yang paling soleh, paling apa namanya, bersih hatinya setelah Rasulullah tentu adalah para sahabat. Ya, itu yang harus jadikan kita teladan. Maka dalam ilmu suluk, ilmu tasawuf ini tidak hanya teori kita pelajari, juga praktek ya, contoh-contoh teladan. Maka kita harus banyak membaca sirah Rasulullah SAW, bagaimana ibadah beliau, bagaimana khauf rasa takut beliau kepada Allah, roja beliau bagaimana, zuhud beliau bagaimana, ridho. Ini kita bisa dapati contohnya dari Rasulullah dengan mengkaji sirahnya, dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah itu juga para sahabat itu adalah cerminan ya dari Rasulullah, karena mereka tersentuh langsung ya dengan pendidikan Rasulullah. Ya, maka untuk bisa kita memperkaya ilmu suluk, ya ilmu tasawuf ini adalah dengan mengkaji sirah para sahabat. Ya, dan kita lihat bagaimana rasa takut mereka kepada Allah itu bagaimana dari sirah mereka itu. Ya, berharap mereka kepada Allah bagaimana, zuhud mereka kepada Allah bagaimana. Ya, gitu. Itu yang harus kita jadikan apa namanya dalam mempelajari ilmu suluk atau ilmu tasawuf itu. Yang terpenting adalah itu, bagaimana kita memahami ayat-ayat, hadis-hadis, ya lalu disimpulkan ya, disusunkan sebagaimana di antaranya dalam kitab ini. Ya, lalu setelah itu melihat praktek keteladanannya. Ya, disayangkan orang-orang yang sibuk dengan ilmu tasawuf itu kan mereka hanya sibuk dengan apa namanya, yang aneh-anehnya begitu.
ya, sibuk dengan hal-hal gaib, hal-hal mistisnya begitu. Ya, justru tanpa sadar orang terjerumus ke dalam kesesatan, hal-hal yang gaib. Ya, jadi kita perlu meluruskan kembali ya ilmu suluk, ilmu tasawuf ini kepada yang benar. Ya, jangan mengikuti hal-hal yang salahnya. Ya, karena bisa jadi apa yang diungkapkan oleh para ahli tasawuf yang nyeleneh-nyeleneh itu kan dalam kondisi mereka tidak sadar gitu ya. Perkataan-perkataan yang tidak sadar. Ya, seperti Abdul Qadir Al-Jilani itu kan banyak perkataan-perkataan yang secara zahirnya itu menyalahi gitu ya terhadap syariat. Tapi dia mengatakan itu dalam kondisi tidak sadar gitu ya. Nah yang perkataan-perkataan tersebut ya jangan kita ikuti. Justru orang-orang itu kan banyak mengikuti hal-hal yang anehnya. Ya, padahal syekh dari ilmu tasawuf ini ya orang yang awal ya sangat banyak menulis karya. Itu misalnya Al-Junaid ya. Itu kan dia mengatakan bahwa ilmu suluk, ilmu tasawufnya dibangun ya di atas Al-Quran dan Sunnah. Berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah, kata Al-Junaid itu. Ya, kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dengan syariat yang sudah jelas, ya maka itu harus kita tinggalkan. Misalnya dalam melaksanakan ibadah-ibadah, sholat, saum, kan sudah ada contoh dari Rasul. Jangan kita membuat syariat baru. Ya kan, zikir-zikir ya yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti apa. Ya, jangan malah membuat cara zikir-zikir yang baru. Ya, apalagi dengan sambil nari-nari dan sebagainya itu sama sekali tidak sesuai dengan syariat. Jadi ilmu tasawuf, ilmu suluk ini harus kita bersihkan dari apa namanya kesesatan-kesesatannya. Ya, penyelewengan sehingga orang akan memandang buruk dengan ilmu tasawuf ini. Padahal ilmu tasawuf kalau kita kaji dari sumber dari kitab-kitabnya, nah ini juga kita perlu mengenal ya kitab-kitab ya yang sudah ditulis oleh para ulama bisa kita kaji bagaimana tasawuf yang benar itu bagaimana, ilmu suluk yang benar itu bagaimana. Ya kan? Di antaranya tadi kita mempelajari sirah Rasul. Nah, ada secara khusus dan ini juga yang paling awal ya. Awal di antara kitab-kitab awal dalam ilmu tasawuf itu kan yang menuliskan biografi para sahabat itu, yang secara khusus menuliskan dari sisi karakter mereka, sifat-sifat mereka sehingga menjadi keteladanan. Itu misalnya yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asfahani ya di dalam kitab Hilyatul Auliya ya. Itu kan di dalam Hilyatul Auliya itu Abu Nuaim Al-Asfahani sampai 2000-an ya menulis pengertian dari tasawuf itu. Ya, karena pandangan para ulama yang berbeda-beda sesuai dengan makom yang para ulama itu lebih dominan di dalam dirinya. Ya, lalu dari banyak ribuan itu kan yang dipilih di antaranya tadi ya makna tasawuf itu sidqut tawajuh ilallah. Pada intinya berkisar ke situ. Ya, lalu juga diringkas oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sifatus Sofwah. Ya, Sifatus Sofwah itu meringkas dari kitab Hilyatul Auliya. Di situ berisi biografi ya para salafus saleh dari mulai sirah Rasulullah, lalu sirah para sahabat, tabi'in dan seterusnya dengan fokus kepada sifat-sifatnya, kepada karakternya yang bisa menjadi teladan di dalam suluk ini. Begitu. Demikian untuk pembahasan pada hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menyampaikan